Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ukhti dan ahifillah, bertemu lagi bersama saya Putri dan saya Asia di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Harus kompak ya, harus kompak. Sister Fillah Til Jannah. Amin ya Allah. Amin. Semoga dengan saudara-saudara kita yang menonton juga Benar, kita dan Fil Jannah ya insyaallah. Fil Jannah insan perusahaan Wong Solo juga. Amin tentunya. Nah, kita di podcast Al-Jannah ini akan membahas berbagai macam ya pokoknya terkait hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan tentunya menambah keimanan kita ya Asia ya. Kita membahas itu tadi hablum minallah, hablum minannas, bahkan ke sekitar-sekitarnya juga. Benar, ya. Yang kecil-kecil mungkin yang hampir tidak terfikirkan nih, tapi kita akan bahas nih nanti. Terlewatkan mungkin. Kemarin gitu kita ya. kan udah silaturahmi, pembahasan tentang silaturahmi nih kepada manusia. Jadi mungkin ini ada nih spesial. Sabar. Disiapin dulu buku, pena untuk mencatat ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Diambil dulu. Ayo diambil. Oke, udah? Oke. Nah, Asia, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amal-amalnya. Dan Dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat penempel setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah dapat melancarkan acara kita hari ini pun. Amin. Allahumma amin. Nah, kami infokan kembali bahwa perusahaan Wong Solo Group ini alhamdulillah ya kita berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ya, dalam insya Allah dalam setiap aspeknya ya Asia. Insya Allah. Nah, salah satunya nih, Oke, udah lanjutkan. hafal belum nih? Kayaknya Asia mau nanya nih sama Kayaknya ya, jangan kayaknya. heran kita Orang Medan. Sepertinya Asia mau nanya nih sama Ukhti dan Evila di rumah, insan perusahaan Wong Solo udah tahu belum?
Al-Quran, salah satu Al-Quran nih yang selalu kita mention nih salah satu ayat Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang selalu kita mention nih di setiap opening podcast kita. Masya Allah. Yaitu Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya nih, ukhtinani fillah insan perusahaan wong solo di rumah, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan. Masya Allah. Nah, satu lagi nih tambahannya. Karena judul kita yang spesial nih, tambahannya itu terdapat di Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi nih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya nih, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, jadi insya Allah nih kita semua tuh Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sebagai kecuali sebagai rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam ya. Benar, jadi nggak main-main. Memang benar. Allah memberikan utusan kepada kita. Mungkin Nabi pada zamannya masing-masing itu pasti semua ada tujuannya ya masing-masing. kan. Jadi untuk itu tadi seperti Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Bukan cuman rahmat bagi sama manusia ataupun rahmat bagi orang muslim aja. Nggak gitu, tapi seluruh alam. Aspek, ya, benar, kan mencakup alam. apa aja tuh, ada aja. tumbuhan, ada hewan ya. Jadi bukan cuma sebagainya. manusia gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya Sia, mari bersama-sama kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, Masya Allah, itu tadi ya iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Ini ya produknya yang dapat kita lihat di depannya sih ya. Ada sup-supan, benar, macam-macam, ada bubur, ada nasi campur. Pokoknya nggak bisa disebutin satu-satu lah. Pokoknya banyak cita rasa dengan Indonesia, cita rasa khas Nusantara. Benar. Masya Allah. Dengan pemanas. Gimana tuh dengan pemanas ya? Jadi dia instan. Jadi nggak gitu. perlu kompor, nggak Benar, perlu nggak listrik. listrik. Dia udah bisa memanaskan sendiri. Tinggal dituang air aja, kita tunggu sebentar, langsung bisa dinikmati dengan hangat. Benar Masya banget, Allah. Masya Allah. Nah, lanjut nih. kita udah kedatangan Ustadz nih. Ya, wajah-wajah baru lagi nih, Iya, kita kan benar. ini Ustadz baru pertama ya di sini. Jadi, Selamat datang Assalamualaikum Ustadz di podcast. Selamat datang di Selamat datang podcast Al-Jannah. Al-Jannah. Masya Allah. Masya Allah nih. Ustadz Aidil ini pun beliau berasal dari Medan dan wilayahnya itu wilayah Sumatera. Orang Medan. Benar, orang Kayak Medan. kita, orang Medan. Emang kita orang Medan ya? Gak tahu, kayaknya udah orang Aring sih. Udah nyampur sana sini gitu Bener-bener. ya, Masya Nah, Allah. jadi kan Put, nah kemarin tuh episode yang lalu nih, Ukti dan Evila di rumah, Insan Perusahaan Wong Solo, kita udah ngebahas tentang silaturahmi kepada manusia, Put. Pengertian silaturahmi udah kita bahas dengan detail nih, insya Allah ya. Nah, kali ini tuh ada yang spesial karena perusahaan Wong Solo tuh bukan hanya mementingkan hablum minallah, hablum minas, gak hanya gitu Put, tapi emang banyak Put, termasuk yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang silaturahmi kepada hewan. Masya Allah. Gimana itu ya? Pada Masya bertanya-tanya Allah. nih kan, Ukti dan Evila di rumah, Insan Perusahaan Wong Solo. Apakah Apa kita berkunjung kepada Hewan hewan? bener. Seperti itu kah Seperti konsepnya? itu kah? Jadi kita akan
tanyakan lebih langsung detail ya dan kepada kita ustadznya. kupas lebih dalam lagi kepada Ustadz Aidil Syukri. Gimana sih Ustadz itu sebenarnya bersilaturahmi dengan hewan itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Nabina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatin indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asadaqa nabiyuna Muhammad rasulul karim wa nanu ala zalika minasyakirin wa syahidin wa insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak Asia dan Mbak Putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang ditanyakan kepada saya tentang silaturahmi kepada hewan, memang hampir-hampir jarang terdengar, tapi sebenarnya ini ada, dan ini pernah terjadi di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah diproklamirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tadi di mukadimah sudah saya bacakan. Saya ulang sekali lagi beserta dengan artinya. Para akhi wa ukhti insan perusahaan Wonsolo Group yang berada di rumah, silakan dicatat dan ditandai dengan tinta emas. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai simbol kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini, yang dimaksud dengan simbol kasih sayang bagi seluruh alam ini bukanlah hanya sekedar alam manusia, bahkan seluruh alam. Nah, inilah uniknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah penyayang bagi alam malaikat, bagi alam jin, alam manusia, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang alam hewani. Jadi beliau termasuk adalah seorang nabi yang juga diutus untuk memberikan kasih sayang kepada hewan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhi wa ukhti insan perusahaan Wonsolo Group. Salah satu hal yang wajib untuk kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan sebuah hadis, dan hadis ini populer. Hadis ini bahkan dikenal dalam istilah hadisnya hadis musalsal bil awaliyah. Apa itu hadis musalsal bil awaliyah? Hadis yang dia ini bersambung terus dari ulama-ulama yang populer, ahli hadis yang cukup kredibilitas. Nah, kemudian hadis ini sangat fenomenal. Ini bercerita tentang kasih sayang. Beliau mengatakan bahwa irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangi kalianlah segala apa yang ada di bumi ini, termasuk tadi hewan. Yarhamukum man fis sama. Maka segala apa yang ada di langit akan menyayangimu. Allah, para malaikat dan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala lainnya akan menyayangi orang yang mau dan mampu dan selalu menyayangi segala macam yang ada di bumi. Termasuk juga diantaranya adalah hewan dan binatang. Dan nanti kita akan bahas ada beberapa contoh dan beberapa sejarah tentang apa yang tadi kita katakan, yang kita sampaikan tentang bukti bahwa Rasulullah adalah suri tauladan kita dalam menyayangi hewan. Mungkin jadi itu tadi ya, bahwa Allah memerintahkan kita bukan hanya memperdulikan kepada sesama manusia aja ya bener, kan. Bu. Maksudnya bukan hanya kepada sesama muslim aja, tapi juga kepada semuanya. Semuanya terus yang Allah ciptakan di dunia. Di luar lingkup sama manusia itu tadi, semua yang udah Allah ciptakan. Benar. Ada tumbuhan, ada hewan, Masya dan lain-lain ya, Masya Allah. Baiklah, Ustadz, lalu manfaat dari silaturahmi dengan hewan itu sendiri apa, Ustadz? Ya. Jadi manfaat kita bersilaturahim ya, menyambung tali silaturahmi kasih sayang dengan hewan itu
Salah satunya adalah agar kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak mungkin yang tidak menyangka gimana sih kok hubungan kasih sayang sama binatang dosa bisa diampunkan. Kita buat dosa sama siapa, kemudian sebab apa, kemudian bisa diampunkan. Ini ada juga sejarahnya, bukan tidak ada. Ya. Salah satunya itu sejarahnya adalah mohon maaf perempuan yang bisa disebut dengan bahasa kita sekarang PSK lah. Ya, tapi ini di zamannya Bani Israel dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-baghiyah minal baghati Bani Israel. Ada perempuan PSK di zaman Bani Israel. Hanya karena saqat kalban, memberi air minum kepada seekor anjing ini. Mohon maaf kita sebut contoh ini biar seluruh kita umat Islam khususnya paham bahwa jangan pilih-pilih binatang. Binatang anjing ini memang banyak orang yang menganggap jijik lah, najis lah dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka ini PSK tadi yang hidup di zaman Bani Israel hanya mengasih minum anjing yang sudah kehausan, hampir mati pada saat itu. Sementara ia pun juga dalam kondisi yang serupa, haus juga hampir mati. Sehingga beliau berpikir, kalaulah aku yang minum, boleh jadi nanti lanjut buat dosa. Tapi kalau anjing ini yang minum, boleh jadi anjing punya anak. Anaknya bisa melanjutkan kehidupan sebab anjing dimanfaat untuk sebagai induk anjing dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dikasih minum. Lalu Nabi yang hidup di masa itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syakaraha wa ghafara lahu dzunubah. Sampaikan kepada si PSK ini, aku berterima kasih atas perbuatannya yang telah menyayangi anjing tersebut dan aku ampunkan seluruh dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin. Ya, salah satunya adalah itu, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya kalau itu anjing, bagaimana kalau itu kucing? Ya, dan itu binatang-binatang yang memang secara syariat itu senantiasa akrab dengan kita, menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang menyayangi binatang, ya. Dan itu hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Dikatakan bahwasanya yang tadi kita sampaikan waktu muqaddimah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi kalian segala makhluk yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Itu yang kedua, ya. Dan para ulama mengatakan kalau sayang Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditumpahkan kepada hambanya, maka ia akan selamat dunia wal akhirah. Dan ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi mi'atar rahmah. Allah tuh punya 100 rahmat. Wa anzala minha rahmatan wahidah. Satu rahmatnya dari 100 tadi Allah turunkan satu ke muka bumi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yata'atafuna wa yatarahamuna biha al-ins wal jin wal bahaim wal hawam." Dengan satu rahmat dari sekian banyaknya rahmat Allah tadi, akhirnya Allah turunkan satu saja ke dunia menyebabkan manusia saling berkasih sayang, tumbuh-tumbuhan, manusia, kemudian tadi binatang. Bahkan mohon maaf nih, sedikit saja kita sebut walaupun bukan topik pembahasan, sampai kepada virus dan bakteri pun berkasih sayang sebab satu rahmat yang Allah turunkan tadi. Nah, itu masih satu. Kemudian kata Rasulullah, wa akhara tis'a wa tis'ina rahmatan lahum il jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 99 lagi nanti akan Allah berikan kepada orang yang Allah beri rahmat tadi di dunia, ya, nanti di hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti itu. Banyak banget nih buat manfaat kita berbuat baik kepada hewan, silaturahmi. Jadi silaturahminya itu bukan bertandang ke kandang. Tapi itu bisa juga sekali-sekali iya, ngecek ayamnya apa kabar. Mungkin itu peliharaan kita gitu ya. Jadi kalau kita peliharaan orang ya. Benar. Jadi emang silaturahminya itu kita menyayangi, memelihara dengan baik ya Ustadz. Jadi kita akan mendapatkan Allah ampunin dosa-dosa kita, terus Allah berikan rahmat. Masya Allah nih ukhti dan filah. Kalau punya peliharaan, mungkin kita sering tuh peliharaan kucing nih ya, seperti Putri nih. Jadi emang harus kita rawat. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan atau rahmat kepada kita. Masya Karena Allah. kalau kita berbuat kebaikan kepada yang lain, insya Allah
kita kebaikan itu juga akan datang buat kita sendiri juga ya. Tapi ya itu tadi ya intinya kita menyayangi binatang nggak hanya harus memelihara binatangnya ya kan, bisa seperti kita menjaga ekosistemnya juga, benar, menjaga merawat alam kan, benar. itu udah termasuk menjaga tempat tinggal mereka juga gitu kan. Atau mungkin kita bisa, ini simple sih Asia tapi sepele tapi insya Allah bisa mendatangkan kebaikan juga ya. Misalnya kita sediakan selalu makanan kucing tuh di mobil, misalnya kita taruh di botol gitu kan. Jadi tiap kita jalan kemana kita taruh di mana gitu untuk makan kucing-kucing jalanan misalnya gitu kan. Itu kan insya Allah terhitung sedekah juga ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya Ustaz, nah ini kan Put, kita kemarin tuh perusahaan Wong Solo Group itu sudah mengatur nih jadwal amalia, sudah mengatur bagaimana silaturahmi kepada manusia, dan ternyata nih Put, perusahaan Wong Solo Group itu juga mengatur silaturahmi kita kepada hewan. Nah, coba Ustadz boleh dijelasin lebih detail nggak Ustadz? Itu sebenarnya konsepnya gimana sih biar mungkin insan perusahaan Wong Solo atau Uhti dan Villa di Rumah yang mempunyai perusahaan bisa meniru nih Put, bisa menjadi inspirasi nih ya, contohnya gimana Ustadz? Jadi sebelum kita bahas kepada contohnya, agar kita semua hakul yakin dan mantap untuk bersilaturahmi, menjalin kasih sayang dengan hewan, kita buka coba Al-Quran. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan tentang hewan-hewan, bahkan diletakkan oleh Allah di nama-nama surat. Itu kurang lebih ada 6 surat. An-Nahl ya Ustaz. Masya Allah. Awalnya Al-Baqarah. Ya, salah satu An-Nahl juga tadi ada. Masya Allah, benar-benar. Kemudian Al-An'am, binatang ternak. Kemudian juga ada An-Namal, semut bahkan. Semut, ya. benar. Bahkan sampai semut yang itu pun mungkin kita nggak pernah kelihatan mata nih, kadang keinjek. Astagfirullah. Jangan emosi keinjek Bunda. gitu kan, keinjek terus kita mungkin disepelekan ya. Ya disebut tiba-tiba gitu. Enggak Jadi gitu, jangan. dan ini kita tanya nih sebenarnya kayak mana sih hukumnya tadi nanti ada nih, sabar ya. Jadi kita kasih tahu dulu kayak mana nih konsepnya di perusahaan Wong Solo Group. Jadi kalau namanya kita di rumah makan itu ya, di rumah makan tentunya ya banyak sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. Dan terkadang begitulah nasibnya rumah makan ini. Kalau ada orang yang tadi kita katakan tidak memiliki rasa kasih sayang dengan hewan, karena mereka nggak memahami porsi hewan itu di dalam kehidupan itu seperti apa, nabinya dulu seperti apa kepada hewan kan gitu. Jadi mereka kadang banyak buang kucing. Kucing itu mereka buang pintar pula. Dibuangnya itu di rumah makan, dekat-dekat rumah makan. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Puspawardoyo itu menerapkan bahwasannya dengan tadi sistem rahmatan lil alamin tadi, itu kucing-kucing itu nanti dikasih sisa-sisa makanan, tulang-tulangnya dikumpulkan, nggak dibuang. Gak hanya tulang-tulang aja ya Ustadz ya, kan? Bahkan yang ada daging juga. Ayam, ikan kan masih banyak tersisa ya. Benar. Ini kan untuk kucing ya tulang-tulang. Kalau yang lain nanti seperti mungkin ayam, itik, ya angsa dan lain sebagainya itu makanan seperti nasinya, sisa-sisa. Iya soalnya kalau kucing saya makan tulang kesedek Ustaz. Beda bos, Artinya, kucingnya. Ini kan kadang mereka juga kucing kampung kan. Kucing yang herbal. Tapi mungkin karena memang mungkin pun nggak hanya tulang, tapi ada sisa-sisa dagingnya. Jadi kita kasih aja semuanya. Jadi nggak hanya tulang ya kan. Benar banget. Ya, termasuk semut. Jadi kadang sisa-sisa makanan yang tersisa di meja itu kan menyebabkan ya ada manis, ada pedas dan lain sebagainya. Binatang-binatang seperti yang kecil, semut itu pun akhirnya datang dan berada di atas meja. Nah itu dahulunya sebelum diajarkan ya mungkin tidak berpikir, semut ya lindes aja, habis dilap, habis rata. Matikan aja Mas. Tapi begitu Bahasa Medan kakak ini ya. Benar, konsep apa? Rahmatan lil alamin termasuk kepada hewan, silaturahmi kepada hewan. Sekarang sudah mulai penuh kehati-hatian ya. Karena ini juga ada contohnya apa Mbak Putri ya, di masa Rasulullah juga. Itu adalah didikannya Rasulullah, namanya Abu Zar Al-Ghifari. Dipanggil Abu Zar. Abu Zar itu bukan nama asli loh. Ya, bagi yang belum tahu, Abu Zar itu bukan nama aslinya. Bagi yang sudah tahu, anggap ini diulang sebagai ulangkan kaji. Ya. Abu Zar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah. Ya. Dipanggil Abu Zar, Bapak Semut. Kenapa dipanggil Bapak Semut? Nah, ini tentu ada sejarahnya. Dan itu yang manggil Rasulullah SAW. Itu maksud dan tujuannya Rasulullah menggarisbawahi dengan tinta emas bahwasanya umat Islam itu pecinta binatang. Ya, termasuk hewan yang kecil yang disepelekan semut.
Itu Abu Zar suka membawa gula keluar dari rumahnya, di dekat rumahnya itu dia taburkan gula tersebut, dan ini diterangkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangannya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ya, ditaruh di situ, kemudian kawan-kawan yang lain, para sahabat yang tidak mengerti akan kebiasaannya Abu Zar ini bertanya, "Wahai Jundub al-Junadah, kenapa kau lakukan itu? Ya, bukankah itu mubazir? Mubazir sifat setan. Sifat setan itu dicela di dalam Islam. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu akhwana syayatin." Langsung saja dijawab sama Jundub al-Junadah, "Aku tidak mubazir wahai saudaraku, tapi lihatlah ada makhluk Allah yang di sini yang membutuhkan, yang harus kita berikan. Kita berkasih sayang dengannya. Dengan seperti itu nanti dia kan nggak ke rumah. Karena kita pelit, terlalu pelit, tidak peduli terhadap katakan semut, sehingga akhirnya semut memakai sifat binatangnya, ya dia masuk ke rumah, dia curi. Dia bukan nyari, dia curi. Kan gitu. Maka kalau kita tidak mau sibuk di dalam rumah, maka rajin sedekah di luar rumah. Seperti itu. Maka di Wong Solo Group itu diatur, ya Ustaz? Diatur, tidak lagi serampangan untuk kemudian sementang semut kemudian dilindas habis rata begitu, tidak. Sudah mulai perasaannya meluas, punya kasih sayang kepada binatang walaupun itu seekor atau 2 ekor semut. Insya Allah insan Wong Solo Group semua bisa menerapkan ya. Yang penting sudah disampaikan ya. Benar. Ini. Karena kembali lagi kan buat silaturahmi tadi kan artinya itu menyambung kasih sayang. Nah, jadi emang kita menyambung kasih sayang kepada hewan gitu dan lain sebagainya. Tadi kan sudah ada Bapak Semut nih, kemarin tuh juga ada juga saat Abu Hurairah ya, Abu Hurairah itu juga ternyata banyak memang gelar-gelar yang diberikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang menyayangi binatang, Masya Allah. Ya, oke deh, sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, Ukhti dan Ahifillah, marilah bersama-sama kita tonton dulu yang berikut ini. Nah, Masya Allah itu tadi ya iklan dari Wong Solo Group. Masya Allah. Nah, Wong Solo Group ini tidak berhenti berinovasi ya Asia ya. Alhamdulillah. Allah berikan ide-ide, insight-insight ya. Benar, yang mungkin bagus, itu ya, yang mungkin mempermudah kita semua. Ya, dan itu juga sepertinya buah dari silaturahmi juga benar, kan. yang diterapkan di keluarga mungkin, diterapkan di perusahaan dan ke yang lainnya. Insyaallah. Ini dia bisa kita lihat di depan ya Asia ya. Iya, benar. Ada sambal botolan, jadi gampang bawanya nih Asia. Kita aja nyetok ya di rumah. Ya pastilah. Masya Allah. Ada minuman rempah tinggal diseduh. Ada yang ready to cook juga, ayam, ikan, wah macam-macam deh. Bubur juga ada nih Po. Iya, Masya Allah. Semoga jaya terus ya. Allah berikan kesejahteraan terus, perusahaan Wong Solo Group tentunya beserta para karyawannya. Amin. Amin Allahumma amin. Kembali ke Ipet. Nah, Ustadz, setelah kita membahas tadi perihal apa itu silaturahmi dengan hewan, manfaatnya, kisah-kisah inspiratif tadi, kita tahu juga nih Ustadz ya, banyaklah kadang maupun disengaja ataupun tidak sengaja ya, terkadang kita tuh bisa menyakiti hewan, mungkin seperti tadi waktu ngelap meja kita nindas semutnya gitu, mungkin nggak sengaja ya kan, jadi kan ketindas gitu. Jadi atau mungkin ada juga yang sengaja, ada kucing datang disiram air panas, itu nauzubillah Ustaz ya. Nauzubillah ya. Sebenarnya emang nggak ada tali. Kasih sayang di dalam hatinya tuh minim gitu ya, sikit gitu ya. Kalaupun nggak mau ngasih yang jangan nggak usah digituin lah ya, benar, jangan disakiti. Sudah gitu aja ya kan. Nah Ustaz, sebenarnya apa sih Ustaz hukum dari menyakiti hewan Ustaz? Ya akhir, jadi hukum menyakiti hewan, sebagaimana tadi kita harus bersilaturahmi dengan binatang dan itu disunahkan, ya, maka menyakiti hewan itu adalah suatu kezaliman, dan itu bukan berarti tadi sunnah berkasih sayang, kemudian menyakitinya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa atau makruh gitu ya, enggak.
bisa haram dan memang haram ya, dan ini zolim ya Ustaz karena ya, itu sudah perbuatan zolim. Nah, kita mungkin tidak mengetahui sebenarnya sejarah ini ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan yang dia dakhalatin nar, masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Karena li hirratin, karena kucing kecil yang habasatha, dia siksa, dia tahan, dia tak kasih makan sampai akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Wala yazbillah. Auzubillahi min zalik. Ya, memang ini perlu untuk jadi catatan bagi kita bahwa jangan sepele terhadap binatang ya. Nah, karena banyak hikmah kenapa kita harus berbuat baik kepada binatang, dan Allah Subhanahu wa taala tentu selaku Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam termasuk alam hewan tadi, itu punya aturan sedemikian rupa itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa manfaat, apa mudarat, dan apa sebab akibat nanti kalau seandainya kita menyakiti binatang tersebut, dan apa manfaatnya kalau kita berkasih sayang binatang tersebut. Tugas kita adalah berhati-hati jangan sempat kita rusak silaturahmi kita dengan binatang dan menyakiti binatang tersebut. Jadi ya itu tadi ya, Masya Allah, bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Benar ya, bukan hanya sama manusia aja. Benar. Tapi dengan hewan, dengan tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan lagi nih, nggak ada pohon, kita gersang banget. Oksigennya dari mana juga Put, gersang. Mungkin banjir ya Put, karena kan nggak ada penahan tanah ya. Wah, kita jadi ngomongin ilmu pengetahuan alam, Masya Allah ya, di podcast Al-Jannah ini ya. Banyak hikmah yang bisa diambil. Tidak hanya membahas soal agama, tapi ilmu pengetahuan alam juga ya. Karena itu tadi ya, Islam itu rahmatan lil alamin, mencakup semuanya. Semua aspek. Ya, jadi dari hal yang besar seperti itu tadi, berpolitik dan pendidikan, sampai ke hal yang terkecil ya, nggak sampai terfikir nih, hal-hal yang biasa disepelekan ya, seperti itu tadi, menyayangi hewan, tumbuhan, atau ya adab-adab tertentu, masuk kamar mandi dan sebagainya, itu semua Masya Allah sudah diatur dalam Islam ya, Asia ya, Masya Allah. Nah, kita udah di penghujung episode nih. Alhamdulillah, senang sekali ya sudah didampingi Ustadz di sini untuk membahas materi tentang silaturahmi kepada hewan. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita tutup acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami dan dalam perusahaan kami dan dalam negara kami. Jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyibah mubarakah ya munjimas sa'ilin. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Berikan kami karunia-Mu sehingga kami tidak berharap kepada selain-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan
insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya Put. Amin. Allahumma Jangan lupa amin. dibagi juga ilmunya ya. Jangan lupa ke di-share. teman-teman dan saudara-saudara. Biar kita mendapatkan pahala jariah. Amin. Allahumma Bersama-sama meraih surga. Sama-sama meraih surga. Sesuai Insya tagline Allah. kita nih. Al Jannah bersama meraih surga, Masya Allah. Nah, baiklah Asia, Ustadz, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah didampingi. Insyaallah kita ketemu lagi di next episode dengan tema yang menarik. Amin insyaallah. Insyaallah. Dan tentunya terima kasih kepada Makanku dan Redinil. Wong Solo Group pastinya Asia, Masya Allah. Baiklah Ukti dan Ahifillah, sekian episode kita hari ini. Atas segala salah dan khilaf saya dan Asia mohon maaf. Tentunya jangan lupa untuk saksikan terus nih, pantengin terus nih YouTube kita karena banyak pembahasan yang akan kita bahas, ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah Put. Insyaallah. Baiklah, saya dan Asia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.